Negativo. Yuhu, hello everybody. Oke, kali ini melanjutkan episode keempat. Saya ingatkan kembali yang belum nonton episode sebelumnya, boleh cek di halaman channel atau link di bawah ya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja ke alur ceritanya. Let's go. Oh yeah. Bom pun telah meledak di gedung perampokan yang mengakibatkan Helsinki di bawahnya kakinya terjebak di reruntuhan bangunan. Dan Profesor pun kaget melihat kejadian yang di luar perkiraannya. Te prometo que cuando salgamos de acá, De nuevo que me llevarás al cine. Ia pun segera mengambil alih komando dan meminta informasi kepada masing-masing anggotanya. Setelah mengetahui informasi yang terjadi di dalam gedung, ia menyuruh mereka semua membantu Helsinki. Di saat Helsinki akan dibokong oleh militer, bantuan pun datang dengan tepat waktu. Mengetahui sudah banyak yang datang, mereka saling mencari perlindungan di tembok. Lalu Shin pun kembali ke masa Berlin. Sehari sebelum hari pameran, mereka menduplikat kartu masuk ruangan emas Viking. Setelah mendapatkan duplikat kartu, mereka mengurus Hans selaku penjaga pintu emas yang tak pernah pergi. Namun Hans memiliki ayah yang pikun yang nantinya akan dibuat sebagai alat memancingnya, dengan Marcella yang membawanya ke dalam. Tatiana memainkan perannya sebagai artis, dan Raphael bersama Berlin melihat situasi Hans. Lalu Marcella membiarkan ayahnya Hans kebingungan di dalam ruangan sendirian. Dan saat Hans melihat ayahnya, ia meminta tolong seseorang untuk menggantikannya. Namun handy talkie telah diambil oleh Berlin yang seketika Berlin dan Raphael masuk ke ruangan harta karun itu. Menggunakan kartu yang sudah diduplikat, dan di dalam sana mereka sudah menyiapkan alat untuk memecahkan kode berangkas di sana. Dikejar waktu saat Hans akan kembali ke posisinya, namun karena insinyur elektro bersarjana keamanan cyber, Raphael pun dapat meretasnya, lalu mereka segera menukarkan barang asli dan palsu yang untungnya mereka pun berhasil dan pergi ke tempat yang aman. te sientes poderoso, ¿verdad, hijo? Saat Raphael dan Berlin melakukan perbincangan, Berlin membuang emasnya ke dalam sungai. Raphael yang melihatnya shock berat karena ayahnya membuang emas 12 kg hanya untuk membuat dirinya mempunyai adrenalin dalam hal perampokan. Lalu mereka pun pulang dengan nyaman dan aman, tanpa adanya orang yang curiga sedikit pun. Namun terlihat di belakang Raphael mutung atau marah dengan hal yang terjadi. Lalu mereka pun jalan-jalan menggunakan kapal menuju Swedia. Namun yang tak disangka bahwa emas itu berhenti di bawah jembatan sana yang digiring oleh Bogota. Raphael yang melihat itu kembali ceria lagi dan percaya kepada Berlin untuk melanjutkan perampokan. Dan itulah kisah anak Berlin yang mungkin akan dilanjutkan di volume 2. Penasaran kan? Oke, lanjut saja dulu. Kembali ke masa sekarang, pertempuran masihlah terjadi. Palermo dan Bogota segera menyelamatkan Helsinki, namun tak kuat mengangkat patung tersebut. Hacemos destrozado, tibio. Tamayo yang melihat pasukannya kesusahan hendak mengirimkan robot anti bom, anti tembak, dan anti semuanya. Denver, Manila, dan Tokyo
menggunakan rencana sendiri yang dirancang oleh Profesor untuk melompat dari atas dengan cara mengalihkan fokus penembak jitu dengan sandera-sandera yang dibawa mereka. Dan Profesor melihat Tamayo yang hendak melancarkan robot tersebut. Profesor bertanya alasan kepada Lisbon mengapa ia melepaskan gubernur. Yang ternyata itu sudah direncanakannya. Ada penyadap mikrofon rahasia di dalam borgol gubernur yang otomatis tidak akan dicurigai oleh tim Tamayo dan bisa mengendalikan Tamayo nantinya. Profesor yang mendengar hal itu merasa tak salah memilih Lisbon menjadi pendamping hidupnya dengan otaknya yang sungguh seksi. Eres la mujer más sexy del mundo. Palita en una guerra, así que después no decimos guarradas, ¿eh? Inspectora, no estaría de más que entregara su cargador. Dan pada saat yang tepat, Profesor mengancam Tamayo untuk tidak melancarkan robotnya. Lalu memutar rekaman bahwa ia menyabotase informasi tentang Alicia yang membuatnya menjadi buronan. Tamayo yang mengetahui hal tersebut seketika kaget dan membatalkan peluncuran robotnya. Aplazamos la intervención. Di sisi lain, Rio dan Bogota mengambil tiang untuk tuas pengangkat Helsinki. Dan dari atas, Tokyo, Denver, dan Manila melepaskan tawanan untuk mengajakkan fokus penembak jitu. ¡Salida completada, profesor! Mucho tiempo. Cuando lo saquemos, vamos a hacer el... Setelah mendapatkan tiang tersebut, mereka dapat melepaskan Helsinki dari jepitan patung. Lalu Tokyo, Manila, Denver terjun dari bawah mengejutkan pasukan militer. Pihak militer yang tidak dikirimi bantuan merasa terhianati oleh Tamayo. Namun saat mereka akan menyerah, mereka melemparkan granat untuk memecahkan formasi pasukan Lisbon yang pada akhirnya terbagi menjadi dua. Denver, Tokyo, Manila masuk ke ruangan dapur dan episode 4 pun selesai.